Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan yang berjudul dengan pengaruh dosis ragi dan penambahan gula yang akan diaplikasikan oleh balon karet. Mau tahu bagaimana selanjutnya? Tetap tonton video kami. Baik, tujuan dilakukannya praktikum pada kali ini adalah untuk mengetahui proses dan hasil fermentasi alkohol, kemudian untuk memberikan wawasan baru bagi masyarakat dalam pemanfaatan fermentasi ragi dan alkohol, dan yang terakhir untuk memberi wawasan bagi masyarakat untuk keterampilan dalam pengembangan balon dengan ragi dan gula. Lalu ada landasan teori. Fermentasi oleh ragi Saccharomyces cerevisiae yang dapat menghasilkan etanol dan CO2 dapat terlihat dalam reaksi berikut. C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP. Reaksi kimia di atas berlangsung selama proses fermentasi dasar dari pembuatan tape, brem, dan anggur, dan minuman alkohol lainnya. Etanol memiliki sifat mudah mengalir, mudah menguap, mudah terbakar dengan nyala api biru tanpa asap seperti spiritus. Lalu, alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum kali ini adalah di sini ada alat, ada 3 buah botol bekas air mineral, 1 buah gelas, 3 buah balon, sendok, kamera HP, stopwatch, dan alat tulis. Lalu bahan yang kami gunakan ada ragi, gula, air hangat, dan tisu pembersih. Hasil pengamatan. Di sini kita bisa lihat tabel hasil perubahan dari percobaan yang kita lakukan. Di sini bisa dilihat di variabel konstan atau botol pertama, tingkat kenaikan suhu yang awalnya 38 derajat dan akhirnya 38 derajat. Selanjutnya diameter balon dalam hitungan cm yang awalnya 5 cm akhirnya 5 cm. Artinya tidak ada perubahan dari tingkat kenaikan suhu dan diameter untuk saat ini. Setelah itu banyaknya gelembung udara yang awalnya kosong di akhirnya memperoleh 1 bintang atau sekitar 30%. Yang keempat yaitu warna. Warna pada botol pertama atau variabel konstan itu berwarna coklat dan akhirnya juga coklat. Selanjutnya atau yang terakhir penilaiannya, keadaan endapan. Yang awalnya tidak ada endapan, tidak sama sekali ada endapan, di akhirnya mendapatkan perolehan 1 bintang atau 30%. Jadi kesimpulannya untuk variabel konstan atau botol pertama, hasilnya tingkat kenaikan suhu, diameter balon, dan juga warna tidak menghasilkan perubahan apapun. Untuk selanjutnya variabel bebas pertama atau percobaan botol kedua. Yang pertama tingkat kenaikan suhu yang awalnya 38 derajat di akhirnya 38 derajat juga. Yang kedua diameter balon dalam hitungan cm, dia awalnya 5 cm lalu di akhirnya 16 cm. Artinya ada perubahan dari segi diameter balon. Selanjutnya banyaknya gelembung udara yang ada pada botol kedua. Yang awalnya kosong, tidak ada sama sekali gelembung udara. Di akhir setelah kita tunggu selama 1 jam mendapatkan bintang 2 atau persentasenya 30%, sekitar 30%. Untuk selanjutnya adalah warna. Warna dari botol kedua di awalnya coklat, di akhirnya juga coklat. Artinya tidak ada perubahan sama sekali dari segi warna. Untuk selanjutnya keadaan endapan. Di awalnya tidak ada endapan sama sekali, di akhirnya mendapat perolehan 2 bintang atau sekitar 60%. Oke, untuk variabel kedua. Di sini bisa kita lihat tingkat kenaikan suhu pada variabel kedua atau botol percobaan ketiga, yaitu awalnya 38 derajat hingga akhirnya 38 derajat. Untuk diameter balon
pada variabel kedua atau botol percobaan ketiga yang awalnya 5 cm lalu di akhirnya 10 cm. Artinya ada perubahan dari variabel kedua atau botol percobaan ketiga. Banyaknya gelembung udara yang awalnya tidak ada sama sekali gelembung udara, lalu di akhirnya ada sekitar memperoleh 3 bintang. Artinya ini sangat banyak sekali, dan jika dipersentasekan memperoleh hasil sekitar 90%. Untuk warna dari setiap botol, semua botol ini sama-sama tidak ada perubahan, yaitu coklat. Yang awalnya coklat ke akhirnya juga coklat. Jadi variabel konstan, variabel bebas 1 dan variabel bebas 2 warnanya sama sekali tidak berubah. Untuk selanjutnya keadaan endapan. Yang awalnya tidak ada endapan sama sekali, lalu di akhirnya mendapat perolehan 3 bintang. Oke, dapat kita simpulkan bahwa perubahan pada variabel konstan, variabel bebas 1 dan variabel bebas 2 atau yang bisa kita sebut dengan botol percobaan 1, botol percobaan 2, botol percobaan 3, adanya perbedaan di diameter balon, banyaknya gelembung udara, dan juga keadaan endapan. Hal ini dipengaruhi oleh reaksi kimia yang ada pada zat-zat yang kita masukkan tadi. Untuk tingkat kenaikan suhu dan juga warna tidak sama sekali berubah, dan hasilnya pun sama semuanya, yaitu tingkat kenaikan suhu semuanya 38 derajat dan warnanya sama-sama coklat. Hasil pengamatan, terjadi sesuatu pada dua botol saja, yaitu botol B dan C. Kedua botol itu mengalami pertambahan diameter balon. Hal ini disebabkan karena pada botol A tidak diberi gula, sementara pada botol B dan C diberi tambahan gula. Terjadi proses fermentasi pada larutan yang ditambahkan gula. Gula berperan sebagai bahan baku terjadinya proses fermentasi. Semakin banyak gula yang ditambahkan, maka semakin banyak gas karbon dioksida dan etanol yang dihasilkan. Respirasi anaerob juga dikenal sebagai respirasi intramolekul ataupun fermentasi, yang mana dalam prosesnya tidak membutuhkan oksigen dan dapat menghasilkan etanol sebagai produk samping. Selain itu juga terjadi pemecahan glukosa menjadi CO2 dan H2O yang tidak sempurna. Respirasi anaerob dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Pada praktikum kali ini kami menggunakan fermentasi alkohol dengan persamaan sebagai berikut. C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Adapun ciri-ciri respirasi anaerob adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak memerlukan oksigen. Yang kedua, berlangsung secara cepat. Yang ketiga, terjadi pada otot manusia. Yang keempat, menghasilkan 2 ATP energi. Yang kelima, produk akhirnya berupa asam laktat dan alkohol. Yang keenam, terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokariotik. Oke, untuk selanjutnya adalah kurva hasil percobaan dari botol A, B, dan juga C. Bisa kita lihat di sini tabel yang pertama atau kurva yang pertama yang berwarna merah ini, itu artinya suhu dan juga diameter botol A. Kenapa dia landai? Karena suhu dan diameter botol A hanya tidak ada perubahan sama sekali dari 0 menit hingga 60 menit waktu berselang. Jadi tidak ada perubahan sama sekali dan memperoleh persentase 0%. Selanjutnya botol B yang berwarna hijau. Yang pertama itu hijau daun. Hijau daun artinya diameter dari botol B dan memperoleh hasil persentase yaitu 60%. Selanjutnya adalah botol B dari keterangan suhu yaitu warna hijau muda. Hijau muda di sini adalah suhu dari botol B. Oke. Dan memperoleh hasil persentase yaitu 36% dari 100% dan sudah diuji dalam waktu 60
menit. Untuk selanjutnya, botol C yang berdominasi warna biru. Warna biru tua itu artinya adalah diameter dari botol C. Untuk biru muda itu suhu dari botol C. Oke, dan diameter dari botol C memperoleh persentase yaitu 40%, sedangkan suhu dari botol C memperoleh persentase sebesar 30%. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyaknya atau apa saja komposisi dari zat-zat yang kita campurkan dalam ketiga botol tersebut. Kesimpulan yang didapat dari praktikum ini yaitu, berdasarkan hasil praktikum, analisis data, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada botol A tidak terjadi pengembangan balon dikarenakan tidak adanya penambahan gula. Yang kedua, pada botol B yang berisikan 2 sendok makan ragi dan 2 sendok makan gula, terjadi pengembangan balon yang cukup besar dibandingkan dengan botol C. Pada botol B, menghasilkan gelembung yang cukup banyak. Yang ketiga, pada botol C berisikan 2 sendok makan ragi dan 5 sendok makan gula, terjadi pengembangan balon yang sedikit tetapi menghasilkan gelembung yang sangat banyak. Oke, cukup sekian presentasi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.